terkait dengan pemilih yang sudah meninggal, itu prosesnya bagaimana, Pak? Oke, proses pemutakhiran data pemilih ini untuk kabupaten kota itu dibuat dalam 4 periode. Triwulan pertama, triwulan kedua, ketiga, dan triwulan keempat. Itu untuk kabupaten kota atau 3 bulan sekali dilakukan rekapitulasi oleh Kemendagri menyampaikan data agregat ke KPU, kemudian KPU mensinkronkan sinkronkan antara dua data ini. Ketahuilah bahwa ada yang sudah meninggal, ada yang sudah pindah, ada yang masuk, ada yang Selamat datang dan apa kabarnya? Kembali lagi kita di podcast Beta Pilih, omong enak tentang pemilu dan pemilihan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bersama saya Mayang Fitri Liaziz, CPNS baru di sini, dan hari ini kita akan membahas terkait pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Tentunya saya tidak sendiri di sini, saya bersama Bapak Lodowik Fredrik atau yang biasa disapa Bapak Eki, Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat datang Bapak. Terima kasih. Baik, apa kabarnya Pak hari ini? Puji Tuhan, kabar baik. Luar biasa. Nah, teman-teman pemilih sekalian, hari ini kita akan membahas tentang PDPB terkait dengan sudah berakhirnya nih Pak seluruh tahapan pemilu dan pilkada tahun 2024 kemarin. Untuk kesibukan KPU saat ini apa nih Pak? Baik, terima kasih Bu Mayang. Setelah kami menyelesaikan tahapan Pemilu Nasional 2024 dan tahapan Pilkada 2024, tentunya kami teman-teman KPU, baik provinsi maupun kabupaten kota, tetap terus bekerja. Karena ada begitu banyak pekerjaan-pekerjaan rutin yang harus kami lakukan, antara lain melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Iya, betul sekali. Nah, Pak, boleh dijelaskan sedikit nih kepada teman-teman di rumah yang sedang menonton, apa sih itu PDPB dan pentingnya untuk pemilu kita saat ini? Baik, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang biasa disingkat PDPB adalah upaya untuk melakukan pemutakhiran atau perbaikan data pemilih dalam rangka mempersiapkan pemilu atau pilkada berikutnya. Betul. Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini merupakan masuk kategori program prioritas nasional. Oke. Pak, terkait dengan yang tadi sudah Bapak jelaskan, berarti KPU ini bekerjanya secara rutin ya Pak, bukan cuma pada saat pilkada atau pemilu saja? Ya, benar. Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini dilakukan secara berjenjang. KPU RI, KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten Kota ini merupakan amanat atau perintah dari Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Khususnya untuk KPU RI itu tercatat dalam pasal 12 terkait dengan tugas KPU RI untuk melakukan pemutakhiran data pemilih. Pasal 14 itu merupakan kewajiban KPU RI untuk melakukan pemutakhiran data pemilih. Sementara untuk KPU Provinsi tercatat dalam pasal 17 khususnya poin L untuk melakukan pemutakhiran data pemilih. Ini kewajiban KPU Provinsi. Sementara untuk teman-teman KPU Kabupaten Kota itu tertuang dalam Undang-Undang 7 tahun 2017, pasal 18 itu terkait tugas KPU Kabupaten Kota, pasal 20 khususnya 20L itu kewajiban KPU Kabupaten Kota. Jadi kegiatan pemutakhiran data pemilih ini wajib dilakukan dan ini merupakan tugas tersendiri yang diperintahkan oleh Undang-Undang 7 2017. Oleh karena itu, saat ini KPU RI telah menerbitkan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.
PKPU yang disingkat PKPU inilah yang menjadi dasar hukum bagi kami, baik KPU RI, KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten Kota, untuk memutakhirkan data pemilih atau memperbaiki data pemilih yang ada saat ini. Demikian, Bu Mayang. Oke, baik Pak. Kalau bicara dari sisi sumber datanya sendiri nih Pak, ini PDPB ini diambil dari mana Pak? Baik, PDPB ini datanya yang pertama tentunya dari DPT Pilkada terakhir, pemilu terakhir, Pilkada 2024. Kemudian ada data agregat dari Kemendagri yang diserahkan oleh Kemendagri sesuai perintah Undang-Undang 7. Itu untuk tahun ini sudah diserahkan oleh Kemendagri kepada KPU RI pada tanggal 7 Maret kemarin. Kemudian data ini oleh KPU RI dilakukan sinkronisasi dengan DPT Pilkada terakhir, dan hasil sinkronisasi ini diturunkan ke masing-masing KPU Kabupaten Kota. Dapat kami informasikan secara nasional, Kemendagri, Menteri Dalam Negeri ini pada tanggal 7 Maret kemarin menyerahkan kepada KPU RI itu sebanyak 209 juta 77.000 lebih. Oke, berarti banyak sekali ya Pak ya? 209 juta 77.000 data kependudukan yang diserahkan ke KPU RI yang berasal dari 38 provinsi, 514 kabupaten kota. Termasuk di dalamnya dari Provinsi NTT. Provinsi NTT yang ada 22 kabupaten kota ini ternyata data agregat kependudukan yang diserahkan oleh Kemendagri itu sejumlah 4.061.000. Data inilah yang disinkronkan dengan DPT Pilkada terakhir sejumlah 3.988.000. Dan hasil sinkronisasi ini ternyata diketahui berdasarkan data Kemendagri, diketahui ada kurang lebih 4.350 pemilih yang sudah meninggal dunia. Karena itu 4.350 pemilih ini harus dikeluarkan dari daftar pemilih yang ada. Di samping itu diketahui ada kurang lebih 54.000 pemilih yang pindah masuk. Ada 61.000 pemilih yang pindah keluar. Bahkan berdasarkan data Kemendagri pun dapat kita ketahui dari 22 kabupaten kota yang ada di NTT, yang mana tersebar 315 kecamatan di dalamnya, itu ada 156.000 pemilih pemula. Pemilih yang belum ada di dalam daftar pemilih selama ini, yang baru memenuhi syarat karena baru berusia 17 tahun atau baru berubah statusnya dari TNI Polri misalnya. Ini yang harus ditambahkan atau dimasukkan ke daftar pemilih. Nah Pak, tadi saya juga sempat tangkap terkait dengan pemilih yang sudah meninggal. Itu prosesnya bagaimana Pak? Proses pemutakhiran data pemilih ini untuk kabupaten kota itu dibuat dalam 4 periode. Triwulan pertama, triwulan kedua, ketiga, dan triwulan keempat. Itu untuk kabupaten kota, atau 3 bulan sekali dilakukan rekapitulasi melalui rapat pleno terbuka dengan mengundang pemangku kepentingan lainnya di kabupaten kota masing-masing. Kemudian untuk provinsi itu tiap 6 bulan sekali, provinsi dan pusat. Nah, setelah menerima data kependudukan tadi yang sudah disinkronkan dengan DPT, kemudian teman-teman di kabupaten kota itu melakukan ada 3 langkah yang perlu dilakukan. Pertama, mencoret atau mengeluarkan pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat. Nah, maksudnya yang tidak memenuhi syarat itu bagaimana, Pak? Antara lain yang sudah meninggal dunia. Diketahui sudah meninggal dunia, itu harus dicoret, atau yang sudah berubah status. Tadinya sipil, sekarang udah menjadi anggota TNI Polri misalnya. Itu harus dikeluarkan dari data pemilih. Itu yang pertama. Yang kedua, ada kegiatan untuk memperbaiki data pemilih, yaitu elemen data pemilih yang ada sekiranya harus diperbaiki karena salah atau sudah tidak sesuai lagi,
itu diperbaiki, namun tidak dicoret, tetap diperbaiki, diupdate. Kemudian yang ketiga itu memasukkan pemilih baru yang sebelumnya belum ada dalam daftar pemilih, tetapi sudah memenuhi syarat untuk dimasukkan. Kalau memenuhi syarat itu apa saja Pak syaratnya? Antara lain, yang pasti warga negara Indonesia, ya, betul, berusia 17 tahun, ya sudah memiliki KTP tentunya ya Pak? Seperti itu, warga setempat, ya, sesuai dengan identitas kependudukannya. Oke Pak, saya agak flashback ke belakang sedikit tadi terkait dengan DPT Pilkada terakhir. Itu maksudnya bagaimana Pak? Apakah mereka yang tidak memilih atau bagaimana? Pilkada 2024 kemarin, itu untuk NTT itu jumlah DPT-nya 3.988.000 lebih. Nah, oleh Kemendagri menyampaikan data agregat ke KPU, kemudian KPU mensinkronkan. Sinkronkan antara dua data ini, diketahuilah bahwa ada yang sudah meninggal, ada yang sudah pindah, ada yang masuk, ada yang menjadi potensi pemilih baru yang belum ada dalam DPT karena sudah berusia 17 tahun sehingga, atau saat pilkada kemarin dia sudah 17 tahun tapi belum ada namanya dalam daftar pemilih. Nah, ini kita masuk kategori pemilih baru. Seperti itu. Berarti kalau DPT pilkada terakhir tuh yang sudah meninggal tentunya datanya diupdate baru atau dicoret, atau mungkin pemilih yang baru masuk untuk melakukan hak pilih tersebut. Baik. Kita tahu bersama data pemilih ini dia dinamis. Berarti selalu terupdate ya Pak? Waktu proses data pemilih untuk pilkada masih ada orangnya, sekarang sudah nggak ada. Karena itu perlu diperbaiki, perlu dirubah, supaya data pemilih ini selalu terupdate dan akurat. Seperti itu tujuan dari pemutahiran data pemilih. Berarti harus datanya itu harus dinamis, selalu terupdate agar kalau dilihat nih, berarti datanya akurat atau valid seperti itu. Baik Pak, terkait dengan tadi hasil data yang sudah disinkronisasi, yang kemudian diturunkan dari turunkan kepada kabupaten KPU kabupaten kota, itu berarti sudah mulai ya Pak pemutahirannya? Sudah. Dalam waktu dekat ini rencananya awal Juli untuk kabupaten kota itu tanggal 2 dan tanggal 3 Juli nanti mereka akan melakukan rapat pleno terbuka, rekapitulasi data yang sudah diupdate tadi. Berdasarkan data yang diterima, dipastikan sambil juga terbuka menerima data kalau ada masukan masyarakat atau dari instansi terkait lainnya. Kemudian mengundang pemangku kepentingan lainnya melakukan rapat pleno terbuka, membuat rekapitulasi data tersebut. Itu pada awal Juli nanti tanggal 2 dan tanggal 3, kemudian di tingkat provinsi tanggal 4, dan kemudian akan dilanjutkan ke pusat. Setiap kabupaten kota yang sudah selesai melakukan rekapitulasi menghasilkan berita acara. Dari berita acara tersebut dibuatlah keputusan terkait hasil pemutahiran data dalam periode tersebut. Dan hasil ini nanti akan diumumkan lewat media sosial dari untuk diumumkan kepada masyarakat. Berarti dipublikasikan ya kepada masyarakat untuk agar tahu datanya sudah melakukan pemutahiran nih. Berarti data yang diambil atau yang sudah dihasilkan itu bisa dilihat oleh masyarakat dan tentunya sudah akurat ya Pak ya. Dapat kami tambahkan bahwa data yang ada saat ini yang sementara dikelola ini data tahap pertama. Nanti tahap keduanya sekitar bulan September Kemendagri akan menyerahkan lagi. Karena tiap tahun, tiap 6 bulan sekali Mendagri akan mengupdate data kependudukan yang diterima dari masing-masing dinas kependudukan kabupaten kota setempat, dihimpun oleh Kemendagri dan diserahkan ke KPU. Kemudian KPU turunkan lagi ke KPU kabupaten kota untuk dilakukan pemutahiran. Jadi terus berkelanjutan. Berarti seperti itu. Turun dulu dari yang Kemendagri, kemudian dari disinkronkan dengan DPT terakhir, kemudian dipastikan apakah yang meninggal ini benar meninggal, ada buktinya,
kemudian ada yang sudah pindah, benar Iya. udah pindah apa belum, atau pemilih baru misalnya. Iya. Ini dipastikan oleh teman-teman KPU Kabupaten Kota dan dilakukan rapat pleno terbuka dengan mengundang pemangku kepentingan. Nanti akan dilakukan pada bulan Juli, kemudian nanti bulan September, dan terakhir bulan Desember. Oke. Tiap 3 bulan sekali. Berarti itu garis besarnya adalah kita melakukan evaluasi dan juga memverifikasi ya Pak data pemilih Ya, tersebut. kita pastikan semua data-data itu benar dan akurat. Baik, nah Pak, berbicara terkait dengan teman-teman di rumah nih yang mungkin ingin mengecek datanya apakah sudah benar atau tidak, nih Pak, itu bagaimana prosesnya? Wajib hukumnya untuk kita pastikan apakah seseorang itu sudah, karena sudah memenuhi syarat tadi, sudah usia 17 tahun, memiliki KTP, apakah sudah terdaftar dalam daftar pemilih berkelanjutan atau belum? Dapat dicek dengan aplikasi. Jadi aplikasi cek DPT online .kpu.co.id itu memastikan apakah sudah ada atau belum. Kalau belum ada, nanti kita wajib lapor ke KPU Kabupaten Kota, atau sudah ada ingin merubah data. Nanti akan dilayani oleh teman-teman KPU Kabupaten Kota dengan kita mengisi formulir tanggapan masyarakat, form A tanggapan masyarakat PDPB. Itu menjadi dasar oleh teman-teman KPU Kabupaten Kota untuk merubah datanya. Pekerjaan yang dilakukan oleh teman-teman KPU Kabupaten Kota menggunakan alat kerja, yaitu aplikasi Sidali PDPB. Ya, seperti itu. Berarti kalau misalnya ingin melakukan update data itu berarti sesuai domisilinya ya Pak? Kalau misalnya dia di posisinya lagi di ND, mungkin dia pergi ke KPU Kabupaten ND seperti itu, atau berdasarkan identitas kependudukannya. Di Jure. Berarti sesuai KTP-nya aja ya Pak ya? Sesuai KTP-nya. Siap. Atau kartu keluarganya. Oke. Nah, masih terkait ini nih Pak. Itu apakah harus dilakukan secara sendiri atau bisa mewakili kalau misalnya ada? Bisa langsung atau bisa juga oleh keluarga. Syaratnya harus membawa identitas kependudukan. Apakah kartu keluarga, KTP, atau kartu digital kependudukan. Atau biodata elektronik istilahnya, itu bisa. Berarti tidak menentu harus sendirian ya Pak ya? Bisa, intinya bisa. Ada kelengkapan bisa dari diwakilkan. Betul, kelengkapan dari tanda pengenal penduduk itu sendiri. Identitas kependudukan resmi. Siap. Pak, mungkin ini yang terakhir. Sebenarnya masih ada satu pertanyaan nih Pak. Terkait dengan pesan nih Pak, pesan dan kesan untuk teman-teman pemilih di rumah dan di mana saja yang sedang menonton podcast ini, pesan dari Bapak terkait dengan pemutahiran data pemilih berkelanjutan nih Pak. Baik, Bu Mayang, buat teman-teman pemilih sekalian, wajib hukumnya untuk kita pastikan apakah masing-masing kita itu sudah terdaftar atau belum. Betul. Proses ini menjadi penting karena daftar pemilih ini harus dipersiapkan secara akurat untuk pemilu atau pilkada ke depan. Karena itu kita bisa menggunakan cek DPT online .kpu.go.id. Demikian. Berarti teman-teman di rumah, teman-teman pemilih sudah bisa mengecek data pemilih teman-teman di cek dptonline.kpu.go.id. Bapak, mungkin itu saja dari pembicaraan kita hari ini terkait dengan data pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Terima kasih Bapak atas informasi yang diberikan, dan mungkin teman-teman di rumah sudah memiliki informasi terkait pembicaraan kita hari ini. Saya Mayang Fitrilia Aziz undur diri. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share akun media sosial KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sampai jumpa, salam KPU melayani.